Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widarmanto Lambanua. Di sini kelompok kami akan membahas tentang e-banking yang mencangkup tentang definisi, manfaat atau keunggulannya, lingkup e-bankingnya, serta jenis atau fitur teknologi e-bankingnya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai definisi e-banking. E-banking adalah salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perbankan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan nasional tampak lebih maju daripada sektor lainnya. E-banking hampir sama dengan mesin ATM yang mana sarananya saja yang sedikit berbeda. Seorang nasabah dapat melakukan kegiatan pengecekan saldo rekening, transfer dana antara rekening atau antar bank, sehingga untuk membayar tagihan-tagihan rutin bulanan seperti listrik, telepon, kartu kredit, televisi, berbayar, dan lain sebagainya. Pemanfaatan e-banking memiliki keuntungan yang banyak yang akan didapatkan oleh nasabah, terutama jika melihat dan banyak waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah memiliki sarana pendukung untuk melaksanakan layanan e-banking tersebut. Adapun jenis transaksi dengan online e-banking yaitu transfer dana atau uang, pengecekan informasi saldo, mengecek informasi nilai tukar, melakukan pembayaran beberapa tagihan seperti kartu kredit, rekening telepon, rekening listrik, dan lain sebagainya, serta dapat melakukan pembelian pulsa handphone, tiket pesawat, dan tiket kereta. Oleh karena itu, e-banking dapat diartikan sebagai transaksi perbankan berbasis elektronik. Jadi, internet e-banking hanyalah salah satu jenis transaksi perbankan elektronik. Perkenalkan, nama saya Ika C. Pramadita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari internet banking atau e-banking. Yang pertama yaitu praktis dan gratis. Nasabah bisa menghemat waktu dan biaya dalam melakukan segala aktivitas transaksi perbankan. Bisa dimanapun, kapanpun, dan lebih fleksibel. Yang kedua, lebih efisien. Nasabah bisa melakukan transaksi keuangan lebih banyak, mengatur serta membuat jadwal keuangan dalam satu waktu. Yang ketiga, bank lebih hemat biaya operasional. Bank yang memiliki sistem informasi teknologi dan internet banking akan lebih menghemat biaya operasional karena bank tidak perlu membuka cabang lebih banyak lagi. Yang keempat, bisa melakukan transaksi sesuai kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti membeli token listrik, membeli pulsa, membeli paket data, membayar tagihan kartu kredit, dan lain sebagainya. Bahkan telepon hanya dengan menggunakan handphone. 5. Cepat membuka rekening atau ajukan pinjaman. Ada beberapa bank yang memiliki fasilitas untuk pembukaan rekening, tabungan berjangka hingga deposito hanya dengan melakukan internet banking. Dan ada juga beberapa bank yang memiliki fasilitas untuk pengajuan pinjaman seperti kredit, kartu kredit, atau KPR, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Geni Dayat. Saya ingin melanjutkan materi tentang lingkup e-banking. Antara lain adalah ATM yang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai informasi saldo. 2. Penarikan tunai. 3. Transfer. 4. Pembayaran seperti kartu kredit, tagihan telepon, listrik, dan air. 5. Cash deposit. Selanjutnya adalah phone banking yang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Transaksi dengan bank via telepon. 2. Informasi jasa atau produk bank. 3. Informasi saldo rekening. 4. Transaksi pemindah bukuan antar rekening. 5. Pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon. 6. Pembelian voucher dan tiket. 7. Transfer ke bank lain dan dilayani oleh interaktif voice response. Selanjutnya adalah internet banking yang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Transaksi via internet dengan komputer atau PC atau PDA. 2. Informasi jasa atau produk bank. 3. Informasi saldo rekening.
4. Transaksi pemindah bukuan antar rekening. 5. Pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon. 6. Pembelian voucher dan tiket. 7. Transfer ke bank lain. Selanjutnya SMS atau M-Banking. Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Berikut ini merupakan fungsi dari SMS atau M-Banking. 1. Transaksi via internet dengan komputer atau PC atau PDA. 2. Informasi jasa atau produk bank. 3. Informasi saldo rekening. 4. Transaksi pemindah bukuan antar rekening. 5. Pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon. 6. Pembelian voucher dan tiket. 7. Transfer ke bank lain. Yang pada dasarnya memiliki fungsi hampir sama seperti internet banking. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Mahrizar Albasti. Di sini saya mau menjelaskan jenis-jenis teknologi e-banking. Yang pertama yaitu ATM atau Automated Teller Machine. Ini adalah terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana. Yang kedua ada computer banking. Computer banking yaitu layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada debit card. Debit card itu kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point of sale yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung di debit atau bisa diambil dari rekening banknya. Yang keempat ada direct deposit. Salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi, misalnya untuk pemberi kerja atau instansi pemerintah yang membayar sejumlah dana seperti gaji atau dana pensiun melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabahnya. Yang kelima ada direct payment, yaitu salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut nanti secara elektronik ditransfer ke rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct payment berbeda dari pre-authorized debit. Dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi direct payment. Yang keenam ada electronic bill presentment and payment, yaitu bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah dan pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Yang ketujuh ada electronic check conversion, yaitu proses konversi informasi yang tertuang dalam cek, nomor rekening, jumlah transaksi, dan lain-lain ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut. Yang kedelapan ada electronic fund transfer, perpindahan uang atau pinjaman dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Yang selanjutnya ada payroll card. Ini salah satu tipe stored value card yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayarannya pada terminal ATM atau point of sale. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayarannya pegawai ke kartu tersebut secara elektronik. Selanjutnya ada pre-authorized debit atau automatic bill payment, bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening bank pada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu, misalnya pembayaran listrik, tagihan, telepon, dan lain-lain. Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor seperti PLN atau Telkom. Nah, selanjutnya ada prepaid card.
Ini salah satu tipe store value card yang menyimpan nilai moneter di dalamnya. Dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu. Selanjutnya ada smart card, yaitu salah satu tipe store value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih chip atau mikroprosesor sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, dan melakukan proses untuk tujuan khusus seperti validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi. Kartu ini juga bisa digunakan pada sistem terbuka, misalnya untuk pembayaran transportasi publik, atau sistem tertutup, misalnya Mastercard atau Visa Network. Nah, yang terakhir ada stored value card, kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Baik, ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.